wa sunanun ba'da sholati. Binisbat waktunya, sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi tiga. Ada sunnah-sunnah yang berada sebelum sholat, yang ada pada sebelum sholat. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, tengah-tengah sholat. Yang terakhir adalah kesunahan-kesunahan yang ada setelah sholat. Apa saja yang pertama? Yang pertama sunanun qabla sholati kal adzani wal iqamati wassiwaki. Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu adzan. Yang pertama adzan, iqamah yang kedua, terus siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunanis sholati. Ai hadza utawi iki bab utawi iki iku bab nerangaken pira-pira sunahe salat. Hadirin wal hadirat, saniki kita memasuki pembahasan baru mengenai apa-apa sunahe ning jero salat. Bahkan nanti yang akan kita bahas tidak hanya apa-apa saja kesunahan yang ada di dalam salat saja. Bahkan sesuatu yang mana itu sunnah walaupun berada di sebelum atau setelah sholat, tapi tetap kaitannya masih ada dengan sholat. Wahia sunanun katsiratun. Jadi sunnahnya sholat itu banyak. Wa fi fadliha qala Allah Ta'ala fil hadisi al-qudsi. Di dalam keutamaannya mengenai sunnah, jadi sunnah ini mempunyai keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayhi mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ila akhir hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebuah kesunahan walaupun bahasanya tidak mengikat karena itu sunnah. Tapi dalam hadis qudsi ini Allah menyampaikan begitu pentingnya sebuah sunnah sehingga menjadikan derajat seseorang hamba kepada Tuhannya sebagai batu loncatan yang sangat baik sekali untuk menjadi seorang hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bahasanya fardu, kewajiban, itu ya mau bagaimanapun ya memang karena sebuah kewajiban, ya seharusnya kita lakukan. Tapi kalau kita mau melakukan sebuah kesunahan,
itu menjadi nilai plus tersendiri bagi kita. Contoh saja saya contohkan seperti ini. Ada dua orang pekerja atau buruh yang mana waktu kerjanya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, misal seperti itu. Nah, dua orang ini yang satu datang selalu tepat, nggak pernah terlambat. Jam 8 datang, kerja langsung, dan kerjanya bagus sampai jam 4 sore. Setelah jam 4 sore dia lihat jam, maka dia selesai kerjanya pulang. Tapi dan yang satunya lagi, yang kedua ini, seorang pekerja yang kedua ini datangnya itu lebih awal. Setengah 8 udah datang, nata-nata dulu tempatnya, tempat kerjanya dan lain sebagainya, sudah dimulai dulu sebelum jam 8 sudah mulai. Kerja ya seperti biasa, sama seperti yang tadi. Sampai jam 4, yang satunya tadi udah pulang, yang satu ini belum. Ntar dulu, beres-beres dulu dan lain sebagainya. Misalkan kita majikannya akan lebih senang kepada orang pekerja yang pertama atau yang kedua? Pasti memilih pekerja yang kedua, karena dia kalau datang lebih awal, jam kerjanya tambah. Tapi kan kita nggak mentargetkan, nggak mengharuskan, dia sendiri. Makanya yang menjadikan kita lebih senang, lebih cinta kepada orang yang kedua tadi. Itu penggambaran sebuah sunnah. Kalau jam 8 sampai jam 4, ya memang sudah kewajibannya. Datangnya harus jam 8 mulai kerja, pulang jam 4 udah. Makanya dianggap ya biasa saja. Contoh kita sholat 5 waktu. Kita sholat 5 waktu ya karena sudah kewajiban kita lakukan ya zuhur, asar sampai dan lain sebagainya, subuh 5 kali itu kita lakukan benar-benar. Ya mohon maaf, saya katakan ya itu kalaupun itu kita lakukan semua, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ya posisinya kita di hadapan Allah nih ya biasa saja. Beda lagi kalau kita mau menambahinya dengan kesunahan. Jadi kalau sebelum sholat sunnah qobliyah, setelah sholat sunnah ba'diyah, puasa kalau Senin Kemis puasa, lalu ada puasa sunnah lagi yang lainnya apa misal. Nah ini nilai plus. Maka tambahan-tambahan itu, kesunahan itu menjadi nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sunnah qobliyah dia menjadi penyempurna sholatnya. Nah ini posisi sunnah seperti itu. Maka walaupun yang kita nanti bahas ini adalah perkaranya sunnah, tapi perkara sunnah itu kalau kita mau melihat keutamaannya, mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamus sunani min nahiyati waqtiha salah satu. Sunnah sholat kalau kita pandang dari segi waktunya itu terbagi menjadi 3. Melihat waktunya, yang pertama sunanun qabla sholati, sunanun asna as-sholati, yang terus wa sunanun ba'da sholati. Ini buat waktunya, sunnah sholat itu terbagi menjadi 3. Ada sunnah yang berada sebelum sholat, yang ada pada sebelum sholat. Yang kedua adalah sunnah yang ada di dalam sholat, tengah-tengah sholat. Yang terakhir adalah kesunahan yang ada setelah sholat. Apa saja yang pertama? Yang pertama sunanun qabla sholati kal adzani wal iqamati wassiwaki. Sunnah yang bisa kita lakukan sebelum kita melaksanakan sholat yaitu adzan. Yang pertama adzan, iqamah yang kedua, terus siwak.
adzan kita paham, iqomah paham, ya kuan. Siwak tahu nggak siwak? Paham betul siwak? Sing gelek kayu gak dianjingin cangkem, itu namanya siwak. Itu sunnah mustahab, sunnah yang dianjurkan. Jadi kita bersiwak pakai kayu yang biasanya kalau orang haji, orang umroh balik gawani ranting, gawani kayu, kukuaran kayu nganggo siwakan. Keutamanya sangat bagus sekali, keutamanya sangat hebat sekali. Di dalam satu keterangan, barang siapa yang mendawamkan siwak, punten, barang siapa yang istiqomah mendawamkan siwak sebelum melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, itu insya Allah dijamin giginya sehat, utuh sampai tua. Terus siwak kemanfaatannya lagi adalah bisa mencerdaskan otak. Ya di samping belajar, maksudnya ya belajar ya siwakan, bae ora belajar ya banggrove goblok. Itu maksudnya bisa mencerdaskan otak, membantu mencerdaskan otak. Itu siwak. Yang pertama menguatkan gigi, membuat bau mulut enggak bau, diantaranya mengurangi bau mulut. Terus orang yang istiqomah pakai siwak ketika tua enggak bungkuk, terus menguatkan badan, itu diantara keistimewaannya siwak. Buktinya apa? Buktinya salah satu bukti saja menguatkan gigi. Sekarang sudah banyak produk-produk pasta gigi yang menggunakan kandungan siwak. Sekarang kan banyak kan? Pasta gigi, di pasta gigi siwak, Pepsodent yang ada siwaknya, Ciptaden yang ada siwaknya, itu sudah banyak sekarang. Bukan endorse loh ini saya. Itu sudah banyak. Ternyata kemanfaatannya kan bagus. Itu sudah berarti seolah-olah itu sudah diteliti, terbukti keampuhannya siwak dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu siwak. Sampai-sampai Kanjeng Nabi karena saking bagusnya, besarnya, gedenya kemanfaatan siwak, Kanjeng Nabi itu hampir tidak pernah meninggalkan yang namanya siwak, karena manfaatannya gede. Hadirin rahimakumullah. Itu sedikit saja keterangan mengenai siwak. Ini kita bahas dulu mengenai sunnah-sunnah sholat yang ada sebelum kita melaksanakan sholat. Yang pertama adzan iqamah. Adzan itu apa sih adzan? Al-adzan secara bahasa adalah al-i'lamu, pemberitahuan. Menurut syara atau pengertian secara syariat, secara syar'i, yaitu sebuah zikir yang khusus ditujukan untuk yang mana ini yang ada, yang dikaitkan dengan sebuah sholat yang wajib secara asli wajibnya, dan wajibnya bersifat wajib yang aini, yaitu fardu ain. Jadi sing arane adzan itu ya zikir khusus untuk sholat wajib yang wajibnya fardu kifayah. Oleh karena itu makanya yang namanya adzan itu ya hanya ditujukan untuk sholat-sholat 5 waktu saja. Adzan. Baik sampean mau sholatnya sendiri ataupun berjamaah, kalau sholat 5 waktu yang wajib itu hukumnya disunahkan melaksanakan adzan dan iqamah. Nah, ngoten nggih. Nanti ada keterangan lebih lanjutnya. Ini secara adzan dulu, adzan. Adzan bagi sholat wajib yang 5 waktu itu disunahkan untuk melaksanakan adzan. Sholat dhewe kan adzan, priwen sih? Ya ora apa-apa. Sunnah baik kok. Nah ini wajibnya sholat yang mana disunahkan untuk melakukan adzan
sifatnya adalah wajib yang fardu ain. Enggak semua sholat yang di situ posisinya wajib sunnah untuk azan, enggak. Karena ada fardu yang fardu ain, ada fardu yang fardu kifayah. Makanya sholat jenazah orang usah diadani. Gitu mboten? Makanya sholat jenazah orang usah nganggo azan. Ya kesuwen. Nganggo azan barang. Sunah engko ketika ning kuburan. Itu boleh dilakukan di situ. Itu azan. Terus keutamaan azan. Kita kadang nih mindset yang terjadi di masyarakat memandang seorang kemit. Punten Pak, saya terangkan. Jangan sekali-kali merendahkan kemit. Namanya kemit masjid ya, bukan kemit kuburan loh ya. Kemit masjid. Saya bukan lagi nyanjung-nyanjung loh Mas Iwe, tenang. Bukan. Ini menerangkan saja. Keutamaannya seorang adzan atau keutamaannya adzan dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, yughfaru lil muadzini muntaha adzanihi. Awas, ini satu. Dihapus dosanya bagi seseorang yang adzan muntaha adzanihi, ketika adzannya selesai. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin, dan memintakan ampun untuknya setiap semua perkara yang kering dan perkara yang basah. Orang yang adzan, selama dia adzan sampai selesai, Allah hapus dosanya. Seseorang yang adzan, yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin, setiap perkara yang garing, yang kering ataupun yang basah, memintakan ampun untuknya. Al-muadzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamah. Seorang yang menjadi muadzin di dunia, maka ia bisa ditengarai nanti di yaumil qiyamah dengan melihat lehernya. Delengen wong sing gulune dawa iku bisa dadi ciri khas, oh bengening donyane wong pun tukang adzan. Iku besok ni yaumil qiyamah. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min radbin wa yabisin. Wong sing adzan di sepura dosane mada sautihi, sedawane suarane metu, mulan jairit-irit. Bagian wong adzan radahan suwis titik ora apa-apa bari ngenteni jamaah. Radahan suwis titik, tambah suwe tambah akeh sing disepura dosane. Iku keutamaane untuk kang adzan. Terus sekian ki are jare wong adzan itu mulia, lamun dibandingkan karo imam ku ganjarane akeh ndi. Sampai ada pertanyaan seperti itu. Kita kalau mau tahu, coba ayo kita hitung imam karo tukang adzan sing jare wong ki posisine kiri. Apa makam kemit ya. Contoh, sih karena biasanya yang tukang adzan itu kan kemit, nggih. Ganjarannya gede ndi? Gede tukang adzan, Pak. Adzan ganjaran, gitu mboten? Karena ngundang ngilingaken wong salat. Mestine wong adzan yang melu salat ora? Mboten tas adzan miang bae ora salat. Kan salat. Ya kan wong sing adzan kan ya adzan banjaran, ya salat, ya jamaah, ya wiridan. Gitu mboten? Sekian imam ya salat,
ya jamaah, nggih mimpin. Ganjarane kan loro. Muadzan luwih akeh, ganjaran luwih akeh. Secara pahala banyak wong tukang adzan karena yang ngelingaken wong salat ya jamaah. Nah, kalau imam ya salat ya jamaah loro. Tapi mulia. Kalau mulia derajatnya tinggi mana? Ya tinggi imam. Karena enggak semua orang bisa jadi imam. Karena wong dadi imam iku ya kudu ngerti ilmu fikih. Suara apa bacaane sing fasih, sing zuhud wonge. Ayo wong muadzin ora kudu wong pinter fikih, ora kudu wong pinter agama, pada suarane rada bagus, radaan enak, bacaane bener ning adzane bae cukup. Kalau mulia imam tapi ganjaran tetap gede wong tukang adzan. Sing melu salat, ada adzan langsung minggat ya ampun. Oh, paham ya? Mulane kita jangan menilai. Kita kalau nggak tahu itu nggak usah lah menilai. Jadi darane wong tukang adzan itu ganjaran luwih gede. Hatta sampai walaupun bagi orang yang di sebuah jamaah itu orang itu paling mulia yaitu imam. Hadirin rahimakumullah. Terus lagi ada beberapa bagian-bagian. Jadi kalau meninjau dari adzan dan iqamah itu sholat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Satu bagian di mana di situ yang disunnahkan untuk adzan dan iqamah. Sholat yang mana di situ disunahkan adzan dan iqamah. Yang pertama adalah al-maktubatul khamsu wal Jumat. Sholat wajib 5 waktu dan sholat Jumat. Itulah sholat yang di situ disunnahkan untuk melaksanakan adzan dan iqamah. Itu saja. Sholat 5 waktu, terus sholat Jumat. Itu sunnah melakukan adzan, sunnah melakukan iqamah. Tadi makanya saya terangkan jamaah ataupun sendiri itu sunnah. Bagian yang kedua qismun yusannu fihil iqamatu dunal adzan. Bagian yang kedua di mana di situ sholat yang mana di situ sholat itu sunnahnya hanya iqamah saja, adzan enggak sunnah. Adzan enggak sunnah tapi qomat sunnah. Kapan? Ketika ada seseorang melaksanakan 2 sholat yang dijamak. Biasanya ini orang-orang yang sedang bepergian, pas lagi ziarah sampai melakukan perjalanan yang jauh lebih dari 82, 85 atau 80 kilo lebih, maka boleh menjamak sholat duhur, sholatnya ditaruh ning asar, arane jamak takhir, atau asare taruh ning duhur, arane jamak takdim. Maka ketika kita sholat yang keduanya, contoh kita sholat duhur taruh ning asar, atau asar taruh ning duhur. Nah ini sholat yang keduanya, misalkan kita sholat duhur dulu, setelah sholat duhur, terus kan langsung sholat asar, kan gitu. Maka kita kalau mau sholat asarnya, ini tidak sunnah untuk adzan, qomat aja langsung. Paham ya? Qomat aja langsung. Setelah sholat duhur selesai, kan mau sholat asar langsung kan? Maka sholat asarnya ini yang disunahkan hanya sholat hanya iqamah saja. Qomate bae adzane ora sunnah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, qismun yusannu fihi nida'u dunal adzan wal iqamah. Sholat di mana yang sholat itu adzane ora ya disunahkan, adzan ora disunahkan, iqamah atau qomat pun enggak disunahkan, tapi disunahkan untuk melakukan nida, panggilan. Ini biasanya terjadi ketika pada sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Kan ada sholat sunnah tapi dilakukannya secara berjamaah. Apa saja kira-kira? Idul Fitri, Idul Adha, itu sunnah.
Idul Fitri, Idul Adha, sholat taraweh. Niku sunnah yang di situ dilakukan secara berjamaah, terus khusuf, sholat gerhana. Nah, itu adzan, iqomah nggak sunnah di situ. Adzan ya ora disunahkan, iqomah ya ora disunahkan. Yang disunahkan adalah panggilan. Makanya biasanya kalau tarawih, insya Allah 2 bulan lagi kita akan tarawih. Biasanya kan as-sholatu sunat tarawihi rakaataini jami'atan rahimakumullah. Kan gitu ya. Nah, itu namanya nida, panggilan seruan saja untuk melaksanakan sholat tarawih sebelum sholat tarawihnya. Atau kadang kalau Idul Fitri, Idul Adha, as-sholatu sholatal Idul Fitri rakaataini jami'atan rahimakumullah. Nah, itu namanya an-nida, itu panggilan saja. Karena di sholat-sholat sunnah yang situ dilakukan secara berjamaah tidak disunnahkan untuk melakukan adzan, tidak pula disunnahkan untuk melakukan iqomah. Terus bagian yang terakhir, qismun la yusannu fihil adzanu walal iqamatu walan nida'u. Bagian yang terakhir adalah sholat yang di situ tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqomah, tidak pula disunahkan untuk melakukan nida. Apa? Wa huwa fin nawafil allati la tusra'u fiha al-jamaah kadduha war rawatib. Ana sholat sing ning kono ora disunahaken adzan, ya ora sunah iqomat, ya ora sunah nida. Yaitu apa? Sholat sunnah yang dikerjakan secara tidak berjamaah. Kayak wong sholat duha, sama ning omah arep sholat duha atau ning masjid itu ora usah adzan. Adzan dikit. Ya kesuwen. Adzan dikit enggak usah adzan, enggak usah iqomat, enggak usah. Jadi sholat sunnah seperti sholat sunnah duha, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ora usah qomat, langsung sholat bae. Nah, ini enggak usah adzan, enggak usah iqomat, enggak sunnah, terus nida pun enggak sunnah. Terus ada beberapa lagi tambahan di sini, walaupun tidak ada kaitannya dengan sholat, tapi di sini juga ada kaitannya dengan adzan, yaitu apa? Wa yusannul adzanu fi ghairi sholati fi mawadhi. Disunahkan adzan di beberapa tempat walaupun tidak ada kaitannya dengan sholat. Apa? Wahia al-mahmum, ketika terjadi sebuah keprihatinan. Contoh ngeten niki. Kalau misalkan terjadi sebuah hal-hal yang memprihatinkan, kayak angin yang sangat besar, terjadi badai, terjadi sesuatu yang mencekam, kayak misalkan naudzubillah goncang gempa dan lain sebagainya, musibah, itu sunnah adzan. Kalau di sini berlaku enggak? Kadang yang berani adzan misalkan kalau sedang terjadi seperti itu, angin kencang sekali, keluar di depan rumah adzan, enggak apa-apa. Itu sunnah hukumnya. Insya Allah biidznillah akan mereda bencana. Itu. Terus wal ghadban, ketika amarah memuncak, untuk meredamkan amarah adzan. Tapi ya adzan ini beda loh ya, bukan adzan sing santer-santer payah, enggak, beda. Adzan yang ya kira-kira adzan saja. Terus wa man sa'a khalaquhu min insanin aw mahimatin. Ini ketika ada orang sing kelakuane blesak banget, misalkan cekal-cek diadzani. Oh, radaan sadar. Terus wa yusanul adzanu ma'al iqamah fi udhunil maulud. Ini insyaallah ini sudah tahu semua. Sunnah hukumnya anak lahir diadzani diqomati. Kuping tengen diadzani, kuping kiwe diqomati. Supaya kita sebagai orang muslim, kita itu memberikan sesuatu, kita itu ngasih kepada anak pertama kali adalah ingat kepada Allah. Ki kupingi sing pertama kali krungu kuping sing pertama kali krungu bocah nembe lahir,
yaiku panggilannya Allah. Kupinge atengene diadani kiwi dikomati. Terus wa inda inzalil mayyit fil qabr. Ini kelaku di masyarakat kita alhamdulillah ketika menurunkan mayit dalam kubur, mayit itu ditenaken diadani. Terus sing teka lelawat sing layat menengah. Yang banyak terjadi itu ya punten, ya saya harus sampaikan ini. Tujuannya apa sih kita takziah layat? Kita datang mengikuti orang mati, ngantarakan orang mati tekan kuburan, deleng proses itu apa? Dzikrul maut. Kita supaya ingat kepada mati. Tekan kuburan, ngiring-ngiring wong mati, deleng kuburan. Dadi pelajaran ki besok ki kita ki harapan manjing mono, harapan mati. Iki ora ngobrol mana men priwe mau ngudut apa lagi apa priwe nih. Ora tambah eling mati malah tambah kelalen ning mati itu salah. Saya sampaikan di sini punten. Kita maksudnya datang ke situ, kita ingat loh kita ku bakal digendong kayak kene, ki bakal ditumpakaken ning katil kayak kene. Kapan baik kita ku bakal kayak kene. Dianjingaken mono. Iki ora muas kandha segala-galanya. Maksudnya adalah untuk kita ingat kepada kematian. Ki bakal mengkenen supaya kita lebih baik, ibadahnya lebih baik. Aja malah malah sing ngurusi mayit yang wongko, sing kandha yang wongko. Ini saya tidak kok saya kok mengatakan di sini itu jelek itu enggak. Dari kita sendiri ayo. Dari kita sendiri keluarga kita ayo ketika kita takziah, kita melayat, kita ngikutin orang mati ke kuburan. Ayo kita bahwasanya kita datang untuk ngiring dan lain sebagainya itu disuruh untuk eling maring mati supaya kita itu lebih banyak untuk mencari sangu bekal nanti menuju kita mati. Niku maksudnya ngoten aslinya. Makanya jangan sampai menjadikan salah kaprah di masyarakat kita. Hal-hal yang semestinya diarahkan ke situ malah arahnya ke lain-lain. Datang ke kuburan dan lain sebagainya ngapalah, tidak ada maksud tujuan tertentu ya karena kalau dipandang dari segi kita sosialnya sudah bagus. Cuman apa salahnya sosial kita dibarengi dengan sesuatu yang sudah mestinya ada. Kembalikan lagi ke fitrahnya. Ngoten nggih? Paham nggih? Bun niku mawon ingkang saged kawula sampaiaken kemawon singkan dadi mugi kita kabeh angsal manfaatipun angsal barokatipun dan bukti perlunya ilmu saya sampaikan lagi perlunya ilmu tetap untuk diamalkan supaya kita lebih benar dalam kita beribadah sehingga ibadah kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana wa barik fi jami'i ma a'taitana. Allahumma zidna ilma. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al qulubana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u wa tarda bi qada'ika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.